Selamat pagi anak-anakku. Selamat apa saja, Guru? Dan selamat kehilangan kesempatan menyanyikan lagu kenang-kenangan, Ibu. Oh, katamu kenang-kenangan? Mengenang keelokan tanah air kita yang dulu. Oh, benar sekali kalian. Setidaknya, kalian telah membuat ibu terpaksa akan menyadari keteledoran ibu. Tapi baiklah anak-anak, perlu disadari pula bahwa ibu juga seorang manusia yang tidak terlepas dari kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Bukankah begitu anak-anak? Bukan. Baik. Kalau itu merupakan bentuk sikap kritis dari kalian, maka ibu harus berani mengakui kesalahan ibu tanpa berlindung dari pemanfaatan nilai-nilai ketuhanan. Dan sekarang, apa sudah bisa dimulai anak-anak? Karena sebentar lagi, ibu akan mengenalkan kepada kalian siswa baru yang bisa juga hebat seperti kalian. Dan istimewanya lagi, siswa ini memiliki segudang kepintaran, katanya. Rambo, masuklah dan perkenalkan dirimu kepada teman-temanmu. Saya Rambo, siswa paling berprestasi di sekolah kota. Sebab banyak buku keluaran Amerika dan Eropa. Hadiah paman saya yang bisa menjadikan Rambo siswa yang luar biasa. Kalian yang berada di belakang, apa tidak bisa menghargai orang lain memperkenalkan diri? Bukankah dari kurikulum kita mengajarkan untuk menerima dan menghargai perbedaan? Oh, maaf, Bu. Tapi kelihatannya ia telah membuat pembedaan dengan kita, Bu. Kita juga gak mau merasa terhina dan dipandang rendah. Mentang-mentang asal dia dari negeri barat. Timur juga memiliki corak dan khas kultur yang hebat juga. Dan perlu Rambo tahu bahwa kelas sejarah ini kaya akan diskursus. Joko Dolok, dengarkan dulu. Teman-teman, sebatas kalian mengenal, aku si Rambo. Anak keempat dari 5 bersaudara. Kakakku yang pertama bekerja di Inggris. Kakakku yang kedua bekerja di Perancis. Kakakku yang ketiga kuliah di Singapura. Dan adekku masih setingkat SD ikut dengan pamanku di Amerika. Bagaimana? Hebat bukan? Anak-anak, mengapa kalian bersikap seperti itu? Lupakah kalian dengan salah satu tujuan pembelajaran nasional adalah belajar dari orang-orang yang pintar? Tetapi Ibu, bukankah tujuan pendidikan bangsa kita adalah mencerdaskan anak bangsa? Bukan memintarkan atau menjadikan sok pintar hanya karena punya benda-benda dari negara asing. Ibu, bolehkah saya bertanya kepada Rambo? Rambo, apakah kamu tahu siapa si Multatuli? Dia adalah seorang keluarga negaraan Belanda. Belajar dari banyak keluhuran dan kekayaan negeri kita. Tetapi ia merasa jijik dengan negeri kelahirannya karena telah memonopoli dan menipu bangsa kita. Max Havelaar. Ya, Max Havelaar. Dari tokoh Max ini, ia menunjukkan kejahatan bangsa Barat dan Eropa yang mengikis habis kekayaan Indonesia dan menjual mahal kopi di pasar Eropa sana. Apakah dengan gaya sok kebarat-baratanmu itu, kau juga akan belajar ilmu kejahatannya? Oh, kasihan sekali Sakesper. Einstein dan orang-orang mulia dari Eropa yang humanis itu harus ternoda namanya oleh sekelompok ilmu perang barat dengan teknik musang berbulu domba. Tetapi saya yakin saya adalah siswa yang berprestasi. Dan akan saya tunjukkan pada kalian bahwa saya akan memiliki nilai ulangan yang lebih besar saat ulangan dibanding kalian semua. Dan perlu kalian ketahui, kakak saya yang sebentar lagi lulus kuliah di Singapura akan dijadikan sebagai penguji kelayakan profesi bagi tenaga profesional di pasar bebas Asia. Termasuk kalian nanti, suatu saat nanti, kalian tidak akan bisa menghindar dari hal itu. Lihat saja. Dan setelah ini pun, saya juga akan menyusul seperti kakak saya. Hari pertama, di sisa waktu pembelajaran akan kita gunakan untuk tes kemampuan pemahaman siswa
pemberitahuan akan segera dimulai. Persiapkan alat kejujuran dan refleksi pemahaman. Dengan begitu, tidak ada jawaban yang sama. Baik sama dengan buku, sama kalimat dengan teman dekat, atau sama dalam arti yang sudah-sudah. Satu soal, langsung rumuskan jawaban pemahamannya. Jelas? Jelas! Soal pertama, rumuskan dengan nalar imajinasimu tentang masa depan berdasarkan logika kesejarahan. Sekarang, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan. Dalam proses sebelumnya, kami telah berkolaborasi dan memahami tentang literasi wayang beber di kota ini. Wayang beber merupakan pusaka di era Pakubuwono II Kerajaan Kartosuro sampai di Pacitan karena terjadi pemberontakan oleh Sunan Kuning. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Rambo, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil hari ini. Edward Dawes Eka. Selanjutnya, bagaimana Rambo? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu? Edward Dawes Dekker atau yang dikenal dengan nama pena Multatuli merupakan salah seorang kewarganegaraan Belanda yang melawan sistem tanam paksa dan memperjuangkan keadilan rakyat Indonesia. Dia adalah seorang penulis Belanda yang disebut dengan Max Havelaar. Novel satirisnya yang berisi tentang kritik atas perlakuan buruk para penjajah Belanda terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Hebat, ternyata pemahaman literasi sejarah anak Indonesia sangat luar biasa. Teman-teman, aku di sini ingin minta maaf pada kalian atas sikapku yang sombong. Sebenarnya di sana aku hanya jalan-jalan dan senang-senang, nggak pernah belajar. Sekali lagi, aku ingin minta maaf teman-teman. Sungguh, Ibu terharu akan adanya perbedaan ini. Untuk kalian berempat, silakan kembali ke tempat duduk. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok pagi ya teman-teman.